Halo teman-teman, baik kita akan mulai untuk membahas materi mengenai penyesuaian diri terhadap situasi stres. Oke, kita kemarin pada kesempatan sebelumnya kita membahas mengenai stres, kemudian ada sumber-sumber stres dan juga sifat dari stres itu. Nah, kemudian setelah kita mengenali stres seperti apa, yang kemudian kita perlukan adalah penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah bagaimana individu bereaksi terhadap peristiwa yang mana itu tidak hanya bergantung pada peristiwa itu sendiri ya, tapi bagaimana kita sebagai individu menyikapi situasi stressful itu. Bagaimana hal itu jika dibandingkan dengan apa yang kita harapkan. Contohnya ya, kalau pada video sebelumnya teman-teman sudah mengenal istilah frustrasi. Ya, itu adalah berkaitan dengan apa yang kita harapkan dan apa yang dalam kondisi realitanya kita dapatkan atau kita alami. Nah, kemudian juga penilaian ini berkaitan dengan apakah sebuah peristiwa stresor itu hanya berupa peristiwa yang sekali saja kita alami atau menjadi bagian dari tren yang lebih panjang. Nah, ini kalau teman-teman ingat kita sudah belajar mengenai sifat stresor yang ada berupa akut dan juga kronis kemarin itu ya, bahwa stres yang kronis itu akan kita alami dalam durasi waktu yang sangat panjang. Kemudian di sini masih terkaitan dengan penyesuaian diri, maka yang kita perlukan adalah strategi coping. Ya, coping di sini adalah proses untuk mengembangkan diri kita dengan menambahkan berbagai cara sehingga kita dapat melewati masa-masa sulit itu dengan berhasil, ya, begitu. Strategi coping ini mengacu kepada proses psikologis, ya, yang mana individu dapat mengatasi tantangan dan tuntutan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, karena ini adalah proses psikologis yang dialami oleh masing-masing individu, jadi bisa saja strategi coping antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda efektivitasnya. Begitu ya, teman-teman. Karena terkait dengan upaya kognitif dan perilaku ya yang terus berubah begitu. Ya, barangkali ada satu strategi coping yang di saya dapat berhasil, tetapi ternyata untuk rekan-rekan yang lain itu menjadi kurang efektif untuk diterapkan. Kemudian coping di sini adalah proses untuk mengatur kemampuan menyesuaikan diri dalam lingkungan ya. Bahkan sifat dari lingkungan itu sendiri pun bagi masing-masing individu dapat sangat beragam ya, teman-teman. Nah, kita akan melakukan upaya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan mencari solusi untuk mengurangi stres itu. Nah, ketika kita berhasil melakukan strategi coping yang tepat dan efektif begitu, maka akan menambah kemampuan kita dalam mengontrol diri kita, kemudian mengembangkan emosi positif, dan pada akhirnya mengembangkan kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih adaptif. Oke, nah sebagai pribadi yang adaptif di situ sekaligus kita akan membangun ketahanan diri kita, ya. Dampaknya kita menjadi dapat maintaining atau membuat hubungan atau relasi yang lebih baik dengan orang lain. Kemudian kita memiliki point of view yang lebih positif, ya. Kita bisa lebih berfokus kepada menerima kenyataan instead of denying atau menyangkal kenyataan yang ada di depan mata kita. Kita menjadi lebih fokus untuk menghadapi tujuan dan kemudian mengambil keputusan, mengambil tindakan yang tegas, berani mengambil peluang gitu ya, memelihara tadi pandangan positif ya. Kalau kita sudah memiliki pandangan positif, dan kita bisa memelihara pandangan positif tersebut. Kemudian melihat dari berbagai sudut pandang ya, mampu optimis dan juga memproteksi diri kita dari kemungkinan adanya faktor resiko yang menyebabkan mental breakdown. Oke, nah teman-teman kalau misalnya kita mulai mengenali diri kita nih ya, common coping pattern of limited values itu adalah coping pattern yang biasanya kita gunakan tanpa kita berpikir lebih panjang. Nah, secara instan ya, coping pattern ini dapat membuat kita merasa nyaman. Tetapi ingat, itu sifatnya hanya instan saja. Jadi meredakan dalam satu waktu saja, yang mana sebenarnya itu secara jangka panjang tidak
tidak akan membantu kita solving the problem. Masalah itu akan tetap ada, teman-teman, ya, karena kita memang hanya, ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini, sifatnya itu hanyalah untuk mencapai semacam rasa nyaman sesaat saja. Yang pertama contohnya kalau kita misalnya punya tantangan ya, ada challenge yang berat begitu, akan lebih mudah ya kita menghadapinya dengan, oh ya udah jangan aku aja gitu ya, itu kata-kata menyerah begitu ya, lebih baik yang lain aja. Nah pada saat itu mungkin kita terselamatkan dari tantangan tersebut. Namun sebenarnya kita tidak mengambil kesempatan untuk stretching, untuk meregangkan kemampuan kita, menambah kapasitas kita ya. Jadi menyerah, oke saat itu akan jadi aman, tetapi sebenarnya kita tidak memberikan kesempatan bagi diri kita untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua adalah bertindak agresif. Nah ini barangkali muncul secara spontan gitu ya teman-teman. Nah ketika bertindak secara agresif barangkali kita akan merasa lega gitu. Kita udah teriak, kita udah ngomel-ngomel gitu ya. Barangkali membanting barang begitu atau meninju tembok dan lain segala macam. Itu adalah contoh yang agresif begitu. Barangkali rasanya lega. Tetapi sebenarnya setelah itu nah bisa jadi ada problem-problem lain yang menjadi problem penyerta begitu. Misalnya saja orang yang mengetahui atau menjadi penerima tindakan agresif kita, barangkali dia juga merasa terluka atau dia merasa tidak nyaman dengan tindakan agresif kita. Kemudian yang ketiga ada memanjakan diri, itu kalau misalnya ya udah deh kalau ada problem ya udah aku tidur aja, tidur dulu aja. Nah, ketika tidur ini tidak mengatasi problemnya ya waktu itu barangkali bisa membantu kita untuk istirahat, tetapi pada saat itu ada waktu yang terlewati begitu. Kecuali kalau misalnya setelah tidur itu nanti kita akan catch up. Ya, kita catch up untuk upaya-upaya yang lebih solutif begitu. Kemudian yang keempat adalah menyalahkan diri sendiri ya, blaming self. Ya, memang aku bodoh, memang aku nggak bisa apa-apa. Nah, itu kata-kata yang sering muncul. Nah, ini juga menyebabkan ketidaknyamanan baik bagi diri kita maupun bagi orang lain yang berinteraksi dengan kita. Karena menyalahkan diri sendiri yang tidak sesuai atau yang berlebihan dari porsi yang seharusnya, itu justru memunculkan perasaan submisif yang juga berlebihan. Ya, akibatnya kita menjadi rendah diri gitu ya, kita menjadi pesimis, kita menjadi tidak bersemangat. Nah, poin yang terakhir adalah menggunakan coping defensif. Coping defensif itu ada banyak macamnya ya. Bisa jadi yang tadi sudah saya sebutkan adalah denialing ya, denial gitu ya. Menyangkal bahwa dirinya memiliki masalah. Oh enggak kok, saya baik-baik aja. Nah, misalnya itu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah ada repressing ya. Repressing. Jadi lebih banyak memendam sendiri permasalahan itu. Atau ada juga contoh coping defensif itu adalah displacement. Nah, bukan aku kok yang salah, kayak gitu ya. Jadi melemparkan kemudian kesalahan atau kekesalannya pada pihak lain yang barangkali bisa jadi itu tidak berkaitan gitu ya. Misalnya saja kalau misalnya ada individu, sebenarnya dia marah kepada orang tuanya, tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan begitu ya untuk melawan orang tua, jadinya dia melampiaskan kekesalan itu kepada adiknya atau kepada binatang peliharaan. Nah, itu adalah contoh displacement. Nah, banyak lagi bentuknya defensive coping mechanism. Teman-teman bisa googling ya, browsing dengan kata kunci defensive coping mechanism. Nah, itu akan ada muncul beberapa bentuk ya coping defensif. Nah, ini kenapa toh kok kita berupaya untuk menghindarkan penggunaan defensive coping? Itu karena defensive coping yang pertama di sini adalah sebagai strategi penghindaran saja. Contohnya tadi ya yang saya sebutkan, sebenarnya jengkelnya sama orang tua nih, tetapi yang dinakalin gitu ya, yang menjadi sasaran itu adalah adiknya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, maka orang tua tidak akan tahu ya apa yang sedang kita rasakan. Ya, jadi tidak membantu juga gitu ya terhadap penyelesaian masalah. Dan kemudian adik kita itu juga akan memunculkan perasaan negatif kepada kita. Loh, aku tuh nggak tahu apa-apa, kenapa kok aku yang jadi sasaran kayak gitu ya. Itu akan menyebabkan another problem.
Kemudian defense yang berupa penyangkalan atau denial tadi, fantasi atau proyeksi ya, dengan wishful thinking ya, seandainya begini ya, seandainya aku nggak jomblo pasti aku akan bahagia, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya akan membuat kita semakin terjebak dalam kondisi tidak nyaman ya, kondisi nelongso, karena kita juga tidak melakukan apapun untuk mencapai tujuan itu, dan barangkali kemungkinan untuk dapat mencapai hal itu juga sedikit gitu ya. Nah, yang ketiga, coping defensif ini berkaitan dengan kesehatan yang buruk teman-teman ya, sebagian karena sering menyebabkan orang untuk menunda mengatasi masalah mereka. Ya, last minute person gitu ya, misalnya karena menunda-nunda pekerjaan begitu ya, kemudian di akhir menjelang deadline jadinya dia nggak tidur atau melakukan tindakan-tindakan berisiko lainnya. Oke, nah dengan demikian, kalau kita misalnya dihimbau untuk menghindari defensive coping tadi, nah yang dapat kita lakukan adalah constructive coping ya, yang ini dapat kita kembangkan begitu, karena constructive coping ini dinilai lebih sehat ya teman-teman untuk kondisi kesehatan mental kita. Ada 3 kelompok ya, ini menurut Moose dan Billings, yaitu appraisal focus coping, problem focus coping, dan emotion focus coping. Nah, di sini kita lihat appraisal focus coping di sini adalah berkaitan dengan bagaimana kita menginterpretasikan atau menganalisis ya situasi stressful yang kita hadapi gitu ya. Misalnya dengan kita mengurangi tuh negatif self-talk ya. Kita isi percakapan dengan diri kita itu adalah dengan percakapan yang positif. Oke, diriku ya, kita mampu mengatasi tantangan ini. Bertahan ya, semangat ya gitu. Kita berikan kata-kata yang positif kepada diri kita gitu ya. Kemudian ketika kita misalnya mulai memunculkan overthinking ya, counternya adalah dengan rational thinking. Wah, jangan-jangan kalau begini begitu gimana ya? Oke, kita kembalikan kepada cara berpikir rasional. Oh, saya sudah menyiapkan A, saya sudah menyiapkan B gitu. And let the rest itu menjadi bagian dari Tuhan yang memang Tuhan ini yang merencanakan atau yang menjadikan segala peristiwa begitu ya. Yang penting kita tahu dan kita menghargai diri kita sudah mengupayakan yang optimal. Kemudian misalnya dengan humor ya, kemudian kita juga ini ya poin yang terakhir ini adalah contoh tadi sudah saya sebutkan adalah turning to religion, itu artinya adalah kita menyerahkan kepada Tuhan begitu ya, menyerahkan kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan inilah yang menjadikan kita lancar segala sesuatunya. Kemudian constructive coping yang berikutnya adalah problem focus coping. Di sini adalah strategi-strategi yang berfokus kepada masalahnya, inti masalahnya apa ya. Kalau misalnya inti masalahnya adalah nilai kita yang jeblok begitu, maka problem focus copingnya adalah barangkali kita perlu melakukan belajar kelompok, barangkali kita perlu metode yang lain ya selain metode belajar yang selama ini sudah dilakukan, begitu ya contohnya ya. Itu kaitannya dengan manajemen ya, improving self control juga. Barangkali selama ini saya lebih banyak malas-malasan. Oke, berarti setelah ini saya akan lebih taat lagi terhadap jadwal yang sudah saya bikin sendiri begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah emotion focus strategy, itu adalah strategi-strategi untuk releasing tension, untuk mengurangi ketegangan-ketegangan emosional yang kita alami. Ya, bisa jadi itu kita lakukan dengan meminta support system ya gitu. Kita curhat ke teman. Kemudian ada menerapkan relaksasi. Barangkali teman-teman ada yang senang dengerin musik gitu ya. Itu juga bisa membantu kita untuk lebih rileks begitu. Kemudian di sini adalah mengelola emosi itu sendiri, mengenali emosinya. Kalau saya sekarang sedang merasakan apa nih ya? Saya sedang merasakan barangkali kekecewaan atau ketakutan ya. Oke, kemudian kita gabungkan lagi dengan appraisal focus strategis tadi ya, dibantu dengan rational thinking begitu ya. Oke, berarti ketakutan saya ini terhadap satu hal seperti ini ya, terhadap hal yang lain seperti ini, terhadap yang lain
seperti ini. Nah, itu adalah proses di mana kita bisa menerapkan klasifikasi coping ini, teman-teman. Artinya dari ketiga klasifikasi ini saya kira kita bisa menggabungkan ketiganya karena semuanya ini sifatnya adalah konstruktif coping ya. Kalau kita fokus kepada emosi saja tanpa kita mencari cara yang lebih adaptif untuk menyelesaikan fokus masalahnya, begitu barangkali juga tidak menjadi optimal. Nah, kita bisa gabungkan ketiganya ini. Gitu. Kenapa coping konstruktif ini efektif? Karena di situ kita langsung ya berhadapan dengan masalahnya. Kita tidak menyangkal lagi atau kita tidak menunda-nunda, kita tidak fantasizing begitu ya. Kita memang memfokuskan diri kita untuk menghadapi masalah itu. Dan karena menghadapi itu membutuhkan usaha, ya walaupun awalnya akan terasa sulit, tetapi lama-kelamaan hal tersebut dapat meningkatkan kompetensi kita nih kalau menghadapi tantangan yang serupa di masa mendatang. Begitu ya. Kemudian kita bisa memiliki penilaian yang realistis terhadap stres, kemudian meningkatkan kemampuan belajar kita dalam arti ini learning ya, bukan studying, tapi learning artinya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani, dan ketika ini melibatkan proses belajar, maka akan meningkatkan kemampuan kontrol kita terhadap diri kita sendiri, sehingga kita bisa lebih preventif ya kalau menghadapi potensi-potensi peristiwa atau bahkan sikap kita sendiri yang itu cenderung beresiko ya, berbahaya atau merusak begitu. Oke, teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai penyesuaian diri terkait dengan kondisi stres yang barangkali kita alami begitu ya. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan lanjutkan dengan video berikutnya.